Hai everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, Hilda. Buat kamu yang baru gabung di YouTube channel aku, kenalin, aku Hilda Islami Azza dan sekarang usia aku 21 tahun. Video kali ini teman-teman, aku pengen ngebahas ceritanya Ibunda Aisyah radhiyallahu an. Ia adalah sosok gadis yang pertama kali dinikahi oleh Nabi Muhammad, dan ia adalah putri As-Siddiq dari Abu Bakar As-Siddiq. Ia adalah putri Abu Bakar As-Siddiq bersama Ummu Ruman. Langsung kita ke ceritanya aja ya. Ibunda Aisyah adalah sosok sangat inspiratif, sosok yang sangat kita tahu bahwa ia adalah sosok perempuan yang sangat kita teladani gitu kan, dari para istri-istri Rasulullah yang lainnya. Nah, kita akan bahas sedikit tentang silsilah keluarga Ibunda Aisyah. Teman-teman tahu sendiri kan, Aisyah adalah anaknya dari Abu Bakar As-Siddiq, dan Abu Bakar As-Siddiq adalah sosok yang sangat dipercaya oleh Nabi Muhammad, sosok yang sangat membantu Nabi Muhammad gitu kan dalam perjalanan hijrahnya. Lalu kemudian ia memiliki suami yang seorang nabi gitu kan, seorang rasul, dan kemudian ia memiliki seorang seorang ibu. Ia memiliki seorang ibu yang bernama Ummu Ruman. Ia adalah sosok yang sangat terhormat, sosok yang sangat membantu perjalanan Nabi Muhammad. Kemudian ia juga memiliki adik atau saudara perempuan yang bernama Asma binti Abu Bakar. Ia adalah sosok yang sangat membantu sekali pada saat hijrah ayahnya ya. Kemudian dari suaminya Asma sangat sangat mulia sekali. Ia adalah salah satu orang sahabiah yang termasuk golongan ahli surga, yakni Zubair bin Awam. Nah, kita langsung aja. Aisyah memiliki kulit yang sangat putih, kulit yang bersih gitu kan. Ciri dan tipikal anak gadis seperti apa, itulah Ibunda Aisyah. Sehingga saat ia tersenyum, saat ia malu, maka menimbulkan kemerah-merahan di pipinya tanpa memakai blush on, tanpa memakai ciklet ataupun yang lainnya ya teman-teman. Ibunda Aisyah sangat mulia sekali, kemudian wajahnya sangat berseri-seri dan sangat cantik sekali yang kita tahu gitu kan. Dan Ibunda Aisyah adalah sosok yang sangat Ummul Mukminin, sosok yang sangat dihormati, bahkan ia adalah perawi hadis terbanyak gitu kan daripada para sahabiyah yang lainnya gitu kan. Nah, ini ada cerita dari Imam Az-Zahabi. Pada saat Islam mulai banting tulang, mulai digempur sana sini gitu kan, akhirnya Nabi Muhammad mengajak Abu Bakar untuk masuk Islam, dan atas izin Allah Abu Bakar akhirnya bersyahadah dan mengislamkan dirinya sendiri gitu kan, dan ia mengajak para teman-temannya dan juga ahli keluarganya gitu kan untuk masuk Islam. Pada saat itu pertama kali Abu Bakar mengajak sahabatnya untuk masuk Islam, ia dapat mengajak 6 orang gitu kan. Pada saat itu Nabi Muhammad sangat bersyukur karena 6 orang itu termasuk kuantitas yang sangat banyak gitu kan pada masa itu gitu. Dan karena Abu Bakar juga mengajak neneknya, kakeknya, juga mengajak ayah dan ibu, dan mengajak anak-anaknya, sehingga Rasulullah sangat bangga terhadap Abu Bakar gitu kan. Bahkan ada sebuah cerita yang mengatakan bahwasannya semua perjuangan dan juga pengorbanan yang telah diberikan kepada Nabi Muhammad dari para kaum muslimin itu dapat dibalas gitu, dapat dibalas kebaikannya gitu, kecuali si Abu Bakar ini. Kenapa? Karena banyak sekali yang telah ia berikan kepada Nabi Muhammad, banyak sekali yang telah diberikannya gitu kan ya, mulai dari keluarganya, harta, benda gitu kan. Bahkan pada saat itu Nabi Muhammad sangat ingin sekali menjadikannya seorang ahli gitu kan, seorang khalil gitu kan, seorang khalifah gitu kan. Cuman pada saat itu tidak ada yang bisa menganggap seorang manusia itu sebagai seorang nabi lagi, kecuali
nabi terakhir Nabi Muhammad SAW. Ya meskipun tidak diperbolehkan gitu kan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya Nabi Muhammad menganggap Abu Bakar itu seperti seseorang yang sangat yang sangat ia cintai, sangat ia sayangi gitu kan. Nah akhirnya pada saat itu Nabi Muhammad sempat bermimpi selama 3 hari berturut-turut ia tuh pernah didatangi malaikat Jibril. Nah malaikat Jibril ini membawa sebuah gambar tapi bentuknya sutra gitu kan. Gambarnya tuh dari sutra. Nah di dalam gambar itu terdapat wajahnya Ibunda Aisyah gitu kan. Akhirnya sampai Nabi Muhammad kayak merasa apa ini adalah kayak udah pertanda gitu kan. Dan akhirnya Nabi Muhammad menikahi Aisyah. Pada saat itu sebenarnya waktu masih di Mekah gitu kan, waktu itu ada Haulah binti Hakim yang sempat menanyakan kepada Rasulullah untuk apakah engkau akan menikah lagi begitu kan. Kemudian Rasulullah menjawab kepada siapa gitu, kepada Aisyah dan juga Ibunda Saudah. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan untuk menyampaikan salam kepada keduanya gitu kan. Akhirnya disampaikanlah dari Haulah ini disampaikanlah kepada orang tuanya Ibunda Aisyah gitu kan, kepada Ummu Ruman dan juga kepada Abu Bakar gitu kan. Akhirnya pas nyampe di rumahnya Ummu Ruman, waktu itu Abu Bakar tuh masih di luar gitu kan, jadi di dalam rumah tuh masih ada Ummu Ruman gitu kan. Nah Ummu Ruman akhirnya mendengar apa yang dikatakan oleh Haulah itu kayak ngerasa, ya Allah Masya Allah banget, aku bakal bersyukur banget gitu kata Ummu Ruman. Tapi kita tunggu dulu deh gimana Abu Bakar, kata gitu. Terus pas waktu Abu Bakar datang dan mendengar penjelasannya sahabiah Haulah, akhirnya si Abu Bakar ini senang juga. Cuman ia berpikir lagi bahwa ia kan saudaranya Rasulullah gitu kan, apakah boleh menikah dengan saudaranya gitu. Akhirnya Haulah menyampaikan kembali dan Rasulullah menjawab iya. Kemudian Rasulullah meminang Ibunda Aisyah. Nah pada saat itu ia masih berusia 6 tahun. Pada saat Rasulullah meminang Ibunda Aisyah, pada saat itu ia berumur 6 tahun. Nah dari ceritanya Imam Az-Zahabi juga nih, ada ceritanya bahwasanya rumah tangganya Ibunda Aisyah dan juga Ibunda Saudah ini mereka terpaut 3 tahun. Jadi setelah pernikahannya bersama Ibunda Saudah, kemudian jeda 3 tahun, dan kemudian Nabi Muhammad membangun rumah tangga bersama Ibunda Aisyah radhiyallahu an. Nah pada saat itu Allah sudah memerintahkan untuk hijrah ke Madinah kan. Jadi sudah tidak ada lagi gencatan senjata lah intinya dari kaum Quraisy. Di siang harinya Nabi Muhammad keluar untuk pergi mengunjungi rumahnya Abu Bakar dan menyampaikan niat dan juga strateginya. Kemudian Nabi Muhammad meminta kepada Aisyah, karena pada saat itu Aisyah berada di luar rumah dan bermain bersama kawan-kawan sebayanya. Akhirnya Aisyah memanggil ayahnya karena ada Rasulullah datang. Nah pada saat itu berkumpul juga saudara-saudaranya Abu Bakar nih. Kemudian Nabi Muhammad khawatir takut ada yang kayak mengadukan gitu loh. Akhirnya ia meminta kepada Abu Bakar untuk aku ingin kita berbicara berdua saja gitu. Tolong mereka disuruh keluar gitu. Akhirnya dengan bahasa yang sangat santun dan juga sopan gitu kan. Terus kemudian Abu Bakar berkata bahwasanya ini adalah saudaraku dan tentu ini adalah saudaramu juga gitu, dan ia tidak akan membohongi kita gitu kan. Maksudnya saudara, ia adalah termasuk orang Islam juga gitu kan. Nah akhirnya Nabi Muhammad beradu pendapat dan juga menyatakan beberapa strateginya nanti malam gitu kan. Akhirnya setelah ia keluar gitu kan, kemudian
ia minta tolong kepada Ali bin Abi Thalib untuk malam ini kamu tidur di tempat saya gitu, kata Rasulullah. Terus kemudian Ali bin Abi Thalib merasa kayak sesuatu yang sangat wah gitu kan, bisa menempati tempat tidur Rasulullah gitu kan. Terus akhirnya Nabi Muhammad berkata gitu kan, kamu tidur aja di tempat tidur ini dan memakai selimut yang biasanya aku pakai untuk tidur. Kemudian Ali bin Abi Thalib menurut, insya Allah tidak akan, kaum kafir Quraisy tidak akan mengganggu dan juga membunuhmu gitu kan. Setelah mendengar perkataan itu, Ali bin Abi Thalib tenang gitu, meskipun ada perasaan was-was sedikit gitu kan, bahwa nanti malam ia tuh di dalam rumah dan di luar rumah itu udah kaum kafir Quraisy yang siap dengan senjata-senjatanya gitu kan. Saat malam sudah tiba, akhirnya Nabi Muhammad keluar perlahan-lahan dan ia telah meminta bantuan kepada Allah. Akhirnya Allah bantu dengan membuat dinding antara para penjaga ini. Jadi depan ada dinding, belakang ada dinding, sehingga mereka nggak bisa melihat Nabi Muhammad keluar rumah gitu kan. Terus kemudian Nabi Muhammad menebarkan debu di atas kepala mereka biar mereka tuh tidurnya kayak semakin lelap gitu. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad sempat berdoa kepada Allah semoga mereka tidak dibangunkan dulu sampai di Gua Sur gitu kan. Akhirnya ia ke rumahnya Abu Bakar untuk mengajaknya berangkat bersama, dan dari pintu belakang rumahnya Abu Bakar sudah bersiap untuk pergi ke Gua Sur. Nggak lama kemudian mereka sampai di Gua Sur kan, itu jalannya udah arah ke Yaman gitu kan, jadi kayak udah lumayan jauh lah gitu dari Mekah gitu kan. Nah, pada saat itu mereka itu sebenarnya niatnya mau hijrah ke Madinah gitu kan, menyusul para kaum muslimin yang sudah tinggal lebih dulu sampai di Madinah gitu kan. Katanya ada berita tuh, katanya di sana tuh lebih aman, terus kemudian pertolongan banyak, rahmat banyak, berkah banyak gitu kan. Nah, pada saat itu ikutlah seseorang anak nih yang bernama Abdullah gitu kan, Abdullah bin Abu Bakar. Dia adalah anaknya Abu Bakar. Dia adalah sosok yang sangat cerdik, pintar, dan waktu itu dia memiliki julukan si pelari cepat, karena pada saat itu setiap pagi, setiap petang sekali ia selalu keluar dari Gua Sur untuk kembali ke Mekah gitu kan. Nah, jadi pas waktu pagi hari ia udah nyampe di Mekah, sehingga para kaum kafir Quraisy ini mengira bahwasanya Abdullah ini memang ada di Mekah, dia nggak dari mana-mana gitulah intinya itu kan. Khawatirnya kalau dia keluar kemana-mana ia pasti dicurigai, karena ayahnya juga pasti ikut bersama Nabi Muhammad gitu kan. Nah, Abdullah ke Mekah ini bukan untuk apa-apa, tapi ia hanya menyampaikan menguping pembicaraan dari para kaum kafir Quraisy dan mencari berita sebanyak-banyaknya gitu untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad gitu kan, dan juga Abu Bakar yang ada di dalam Gua Hira. Nah, pada saat itu Abdullah meminta pembantunya yang bernama Amir bin Fuhairah gitu kan, ia untuk membawa domba-dombanya. Abu Bakar kan seorang entrepreneur ya, jadi ia memiliki kawan domba yang sangat banyak, dan setiap sore hingga maghrib itu dia pasti menggiring domba-dombanya ke arah Gua Sur tadi gitu kan. Terus kemudian pada saat hampir isya gitu, pokoknya udah habis isya, udah menjelang larut malam gitu kan, Nabi Muhammad dan juga Abu Bakar keluar dari gua untuk memerah susunya si domba ini gitu kan. Jadi mereka masih tetap mendapat asupan nutrisi gitu meskipun mereka berada di gua. Nah, akhirnya setelah malam tiba, Amir bin Fuhairah ini kembali gitu kan, sehingga ia tidak dicurigai oleh para kaum kafir Quraisy, dan juga jejaknya Abdullah yang tadi ke Gua Sur itu juga udah tertutup dengan kaki-kaki domba yang telah dibawa gitu kan. Nah, akhirnya setelah sampai di Mekah gitu kan, para kaum kafir Quraisy ini ngerasa telah dibohongi gitu, ngerasa katanya tuh Nabi Muhammad udah nggak ada di rumahnya gitu kan. Ternyata masih ada Ali bin Abi Thalib. Akhirnya Ali bin Abi Thalib disekap, dia kayak diikat gitu di dekat Ka'bah gitu kan. Terus kemudian diinterogasi sih sebentar gitu kan. Terus kemudian Ali bin Abi Thalib menjauh karena memang
ia nggak mungkin gitu kan menceritakan apa yang sedang terjadi gitu kan. Akhirnya ia menjawab tidak tahu. Nah, setelah tidak mendapat jawaban dari Ali bin Abi Thalib, akhirnya para kaum kafir Quraisy ini mengadakan sayembara gitu, kayak undian begitu. Jadi siapa yang akan mendapatkan Nabi Muhammad pada saat itu, ia akan mendapatkan 100 ekor unta. Nah, mulailah dari pendekar, para kudawan gitu kan, para yang dapat menunggangi kuda secara cepat itu langsung menyelusuri kawah-kawah, menelusuri gua-gua gitu, pokoknya menelusuri seluruh pelosok kota Mekah. Nah, pada saat itu setelah hampir 3 hari itu kan nggak ada yang dapat tuh Nabi Muhammad kemana tuh, nggak ada yang tidak mendapatkan apa yang ia cari. Akhirnya pada saat itu hampir saja tempat persembunyiannya Abu Bakar dan juga Nabi Muhammad ini hampir saja ketahuan. Mengapa? Karena pada saat itu Abu Bakar dan juga Nabi Muhammad berada di bawah gua, dan di atasnya itu sudah ada para kaum kafir Quraisy yang sedang mencari Nabi Muhammad dan juga Abu Bakar di daerah situ gitu kan, di daerah perguaan situ. Tapi Allah Subhanahu wa taala membantu mengaburkan pandangan mereka gitu, sehingga beberapa saat kemudian akhirnya mereka meninggalkan tempat gua sur tadi. Kemudian Abu Bakar bersyukur banget gitu kan, andai saja mereka melihat ke bawah begini, udah ketahuan, dah ketangkap, dah habis, dah selesai. Kita mungkin nggak ada sampai saat ini, mungkin kita masih dalam penjajahan atau bagaimana gitu kan. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala membantu dengan berbagai karunia-Nya dan juga berbagai nikmatnya gitu kan ya, sehingga Nabi Muhammad dan juga Abu Bakar benar-benar terjaga dengan baik di gua itu gitu kan. Nah, setelah pencarian itu nggak ada 3 hari, selama 3 hari itu udah mulai surut, udah mulai nggak ada lagi yang nyari, karena sepertinya Nabi Muhammad sepertinya udah nggak ada gitu di kota Mekah gitu kan. Akhirnya pada saat itu mereka mendatangi para kaum kafir Quraisy, termasuk salah satunya ini ada Abu Jahal, mendatangi rumahnya Abu Bakar gitu kan. Nah, pada saat itu ada Asma binti Abu Bakar, didok kenceng banget, pokoknya ala-ala orang Arab gitu yang kayak di Mesir yang kenceng banget gitu ya. Terus kemudian sama Asma binti Abu Bakar dibuka, dan Abu Jahal bertanya kan, kemana ayah kamu gitu kan. Aku nggak tahu gitu. Akhirnya karena saking kesalnya Abu Jahal pada saat itu, ia juga seorang laki-laki yang tinggi besar gagah gitu kan ya. Akhirnya ia menampar, saking kesalnya akhirnya ia menampar Asma binti Abu Bakar. Nih ceritanya sampai antingnya terpental katanya gitu. Ya Allah, masa kayaknya perih banget ya itu pipi katanya. Terus kemudian setelah nggak ada yang nemu ini, nggak ada yang berhasil menemuin, akhirnya perlahan-perlahan sayembara itu mulai kayak surut gitu, dan peminatnya udah nggak ada lagi. Akhirnya pada suatu malam Nabi Muhammad dan juga Abu Bakar ini mereka berjalan mengendap-endap gitu dari Gua Sur menuju ke Yasrib, atau saat ini disebut dengan kota Madinah. Nah, sesampainya di sana mereka bertemu dengan salah satu orang yang ada di perkampungannya Amr bin Auf. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad kabarkan bagaimana kabarnya di Yasrib gitu kan, apakah semuanya lancar-lancar saja gitu kan. Alhamdulillah, pintunya terbuka. Jadi alhamdulillah kabar yang ada di Yasrib itu baik-baik saja, dan juga semuanya alhamdulillah sehat semua. Nah, pada saat itu ada seseorang Yahudi yang dia sebenarnya memiliki keperluan tersendiri, naik ke atas atap, gak ngerti ya, mungkin dia mau jemur pakaian atau mau ngambil makanan yang dijemur, kurang tahu juga. Pada saat itu orang Yahudi ini berteriak gitu kan, wahai orang-orang Arab, ya, orang yang kau tunggu-tunggu telah tiba. Akhirnya orang-orang yang awalnya di dalam rumah tuh keluar rumah, saking kerasnya suaranya orang Yahudi ini ya, keluar rumah, terus kemudian sambil bawa senjata gitu, khawatir itu tuh kayak kenapa-napa gitu, khawatir udah mau perang atau apa. Tapi ternyata enggak,
ternyata itu adalah sebagai seruan aja bahwasanya Nabi Muhammad telah sampai di Yasrib dengan keadaan selamat. Jadi pada saat itu yang datang Nabi Muhammad, Abdullah dan juga Abu Bakar. Dan sesampainya di Madinah mereka disambut dengan keadaan riang gembira, dengan senang, dengan persaudaraan yang sangat erat gitu kan. Nah akhirnya Nabi Muhammad pada saat itu diceritanya Nabi Muhammad, Abu Bakar dia dikelilingi oleh para kaum muslimin yang saat itu sudah menjadi penduduk lokal gitu kan. Akhirnya Nabi Muhammad senang sekali, terus kemudian ia sempat diajak jalan-jalan gitu kan ke perumahan-perumahan yang mau menerima para kaum muslimin pada saat itu. Kemudian Nabi Muhammad berkata kan, di sini siapa ya rumahnya paling dekat gitu kan dari pintu kota Madinah gitu kan. Kemudian seseorang pemuda yang bernama Abu Ayyub Al-Ansori ini menjawab, rumahku wahai Rasulullah. Akhirnya berkenankan aku untuk tinggal di sini kayak gitu. Terus kemudian Abu Bakar menimpali lagi kan bahwasanya tempat yang ditinggali Rasulullah itu selalu penuh dengan keberkahan, selalu penuh dengan kenikmatan dan juga kasih sayang yang pasti akan memeluk erat para kaum muslimin gitu kan. Terus kemudian Abu Ayyub Al-Ansori ini mengiyakan karena rumahnya akan dinginepin sama seorang nabi gitu kan. Ia akan berbagi dapur dengan seorang nabi, dengan seorang rasul, dengan seorang yang sangat ia agung-agungkan selama ini gitu kan. Lalu kemudian setelah tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansori, Nabi Muhammad mulai membangun daulah gitu kan di Madinah, hingga pada saat itu kotanya itu masih namanya Yasrib dan diganti dengan nama Madinah pada saat itu, dan Nabi Muhammad sendiri yang mengganti dengan kata Madinah gitu kan. Nah kemudian setelah beberapa tahun Islam sudah mulai menyebar gitu kan di Madinah, keadaan sudah semakin tenang. Akhirnya Nabi Muhammad menyampaikan salam kepada Ummu Ruman untuk ingin menikahi Ibunda Aisyah gitu kan. Tapi pada saat itu Ibunda Aisyah masih berusia 9 tahun. Jadi pada saat di Mekah ia menikah dengan sama Ibunda Saudah. Terus kemudian setelah hijrah ke Madinah selang 3 tahun Nabi Muhammad menikahi Ibunda Aisyah gitu kan. Nah ini cerita lucu banget. Jadi pada saat itu Ibunda Aisyah sedang bermain-main dengan teman-teman sebayanya gitu kan. Terus kemudian sama ibunya tuh pokoknya dipanggil karena ia masih bermain. Jadi kayak malas, kenapa sih bun gitu kan. Akhirnya kata Ibunda Aisyah, ada apa sih, sudah ikut aja kata ibundanya. Akhirnya sampainya di rumah, kan dia ngos-ngosan ya karena habis lari-larian main-main, entahlah ya main petak umpet atau main gobak sodor, gak ngerti ya, intinya permainan yang ada pada masa itu, atau main masak-masakan mungkin. Terus kemudian sampainya di rumah Ibunda Aisyah tuh udah ngos-ngosan, udah dibiarkan dulu kan sama bundanya untuk setidaknya dia udah nggak terlalu ngos-ngosan, nggak terlalu keringetan, pokoknya dia udah tenang, adem gitulah ya. Nah pada saat itu langsung nih ada beberapa wanita kaum Ansor yang datang membawa make up gitu, kayak celak, pacar, apalah ya pokoknya yang ala Arabian gitu kan. Terus kemudian Ibunda Aisyah didandanin nih. Nah dia masih nggak ngerti dong kalau seumpamanya ini adalah hari pernikahan dia gitu, dia masih nggak ngerti. Dan Ibunda Aisyah ngerasa senang aja karena ia didandanin gitu kan sama beberapa orang, terus dibuat cantik, dipakein baju yang indah gitu kan, baju ala pernikahan orang Arab gitu. Nah kemudian setelah selesai riasannya udah jadi gitu kan, Ibunda Aisyah dipertemukan dengan Nabi Muhammad gitu kan. Ia baru nyadar dan baru ngeh gitu ya, oh ini aku mau menikah gitu ya kata Ibunda Aisyah. Dia kaget, tapi dia kagetnya tuh kayak kaget seneng gitu karena ia akan menikah bersama Nabi Muhammad SAW. Dan pada saat itu Ibunda Aisyah benar-benar nggak pernah menyangka kalau ia akan menjadi
Ummul Mukminin gitu kan, ibunda kita semuanya gitu. Dan ia benar-benar tidak pernah menyangka hal itu akan terjadi gitu ya. Mungkin pikirannya Ibunda Aisyah, mungkin ia akan tumbuh sebagaimana gadis remaja semestinya, lalu menikah dengan pilihan ayahnya Abu Bakar ataupun ibunya gitu. Dan ini ada salah satu perumpamaan yang dipertanyakan oleh Ibunda Aisyah. Pada saat itu Ibunda Aisyah bertanya kepada Nabi Muhammad, apabila engkau membawa kawanan domba ataupun kambing dan dibawa ke sebuah lembah, dan di sana ada daun yang dimakan, yang udah digerogotin, sama daun yang masih utuh, kamu akan memilih yang mana gitu kan. Kemudian Nabi Muhammad SAW ini menjawab bahwasanya ia akan memilih daun-daun yang masih utuh, daun-daun yang masih segar dan fresh gitu, kata beliau. Lalu ini adalah perumpamaan bahwasanya ia tidak akan menikahi gadis lain kecuali Ibunda Aisyah. Dan ini adalah penutup cerita dari part pertama. Mungkin sampai sekian dulu cerita Ibunda Aisyah. Semoga besok aku bisa kembali lagi dengan cerita Ibunda Aisyah part 2. Jadi teman-teman stay tune terus di YouTube channel aku. Sekian dulu cerita dari aku. Semoga kamu suka dengan ceritanya. Kalau kamu ingin aku ceritain Sahabiyah atau yang lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Buat kamu yang suka dengan channel aku, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, karena subscribe itu gratis. Aku minta bantuannya banget sama kalian untuk subscribe dan like channel aku. Juga tinggalin jejak komen ya, please gitu ya. Biar aku teh ngerti, biar aku teh gak ngomong sendirian gitu. Biar aku kayak ada temennya aja gitu, meskipun di kolom komentar. Nanti aku pengen balesin satu-satu komentar dari teman-teman semuanya. Oke, sekian dulu cerita dari Ibunda Aisyah. Semoga teman-teman suka dan kita berjumpa lagi besok insya Allah. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong everyone.